Pemirsa, sesar baribis menjadi ancaman baru bencana gempa bumi di Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG membenarkan jika sesar baribis tengah aktif dan membuat bagian selatan Jakarta berpotensi diguncang gempa. Sesar Baribi akan mengakibatkan gempa yang dampaknya disebut akan terasa hingga ke sejumlah wilayah Jawa Barat, sehingga masyarakat turut diminta waspada. Sesar Baribi sendiri membentang di wilayah Pulau Jawa sepanjang 100 km dengan terdiri dari beberapa segmen. Segmen sebelah timur jalur sesar tersebut disebut sebagai segmen Bekasi sampai dengan Purwakarta, dan jalur yang melintas di selatan Jakarta sebagai segmen Jakarta. Daerah seperti selatan Jakarta yang berada di atas patahan sesar yang masih aktif, seperti Baribis, rawan terdampak bencana gempa. Jalur sesar tersebut dapat menyebabkan potensi bencana gempa yang cukup signifikan. Dari catatan yang diperoleh BMKG, aktivitas gempa kerak dangkal akibat sesar aktif yang berkekuatan kecil pun dapat memicu kerusakan. Jakarta memang tidak terlepas dari bencana. Terhitung sejumlah guncangan tektonik pernah terjadi di ibu kota negara tersebut, seperti gempa Jawa Barat pada 2009 silam. Ya, sesar baribis menjadi ancaman baru bagi warga Jakarta, khususnya yang dilewati oleh sesar baribis, yaitu selatan Jakarta. Lalu bagaimana sebetulnya warga Jakarta harus menanggapi fenomena ini? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, ada Bapak Daryono, dan ada pula Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, ada Bapak Michael Sitanggang. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Daryono, Pak Michael, apa kabar? Selamat siang, Mas. Baik, saya ke Selamat Pak siang. Daryono terlebih dulu Pak. Ini ada banyak warga yang panik ya mendengar informasi ini dan mereka pun jadi agak sedikit parno nih. Saya ke Pak Daryono terlebih dulu untuk itu. Memang belum ditemukan ya informasi yang jelas garis-garis yang melewati sesar baribis ini di mana saja. Namun ada beberapa temuan dari pakar bahwa sesar baribis ini diindikasi melewati daerah Cipayung, Jakarta Timur, Ciracas, Pasar Rebo, hingga ke area Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saya ingin mengonfirmasi ke Pak Daryono, apakah betul demikian Pak Daryono? Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu, jadi pada tahun 1996 itu dua orang peneliti geologi, yaitu Barber dan Simanjuntak itu menerbitkan sebuah publikasi ilmiah bahwa ada sebuah mekanisme sesar naik yang berarah dari Purwakarta sampai Serang ya. Dan itu menunjukkan jalur yang melewati Bekasi dan selatan Jakarta, selatan Bekasi dan Jakarta. Nah, saat itu masih menjadi tanda tanya besar, masih pro dan kontra terkait dengan keaktifan sesar ini. Nah, namun demikian seiring dengan waktu BMKG terus merapatkan jaringan monitoring gempa dan ternyata memang kita mendapati adanya aktivitas gempa di jalur tersebut ya, khususnya di segmen timur ya, antara Bekasi dan di Purwakarta. Salah satu contoh adalah gempa Bekasi yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2019 itu berkekuatan 3,2. Ini pusatnya di Cibarusah, Bekasi. Dan di waktu itu masyarakat juga merasakan getaran itu, sehingga cukup membuat panik juga waktu itu. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2021 itu gempa berkekuatan 2,4 itu berpusat di Jonggol. Nah, ini menarik sekali bahwa ternyata jalur sesar yang digambar oleh Barber dan Simanjuntak tahun 1992 itu ada gempanya dan aktif. Nah, selanjutnya ini menarik tim ahli dari ITB yang kemudian memanfaatkan data BMKG dan data pemasangan alat mereka sendiri dan kemudian digabung ada sekitar 10 aktivitas gempa pada tahun 2019 sampai 2021 itu, dan itu gempanya sebenarnya gempa tidak besar berkekuatan 2,3 sampai 3,1, namun itu berada di jalur sesar
yang digambarkan oleh Barbara dan Simanjuntak pada tahun 19. Artinya ada sebuah bukti bahwa memang sesar yang dimaksud yang digambarkan oleh Barbara dan Simanjuntak itu aktif. Nah, kalau yang ini yang antara Bekasi dan Purwakarta ya, namun yang sebelah barat Bekasi, selatan Jakarta ya, sampai ke Serang itu tidak ada aktivitas gempanya. BMKG sama sekali tidak pernah mencatat aktivitas gempa ini. Tetapi hasil monitoring tim peneliti tersebut, ada sebuah peningkatan nilai kompresi yang ada di selatan Jakarta dan itu diduga itu sebagai sebuah zona kuncian sesar dan sedang terjadi akumulasi. Nah, terkait dengan informasi hasil kajian ini, maka secara geofisika sesar ini terbukti aktif ya. Tetapi seperti apa rincian jalur sesarnya itu kita belum mendapatkan. Dan baru tim ahli geologi saat ini sedang memetakan itu dan kita tunggu hasilnya sehingga terkait mana-mana yang dilewati jalur sesar itu lebih baik kita menunggu hasil kajian ilmiah terkait dengan yang saat ini sudah diteliti para ahli geologi itu. Tidak lama lagi akan publis jurnalnya. Baik, semoga jalur dari sesar ini tidak banyak ya di area Jakarta karena Jakarta ini masih menjadi ibu kota negara Indonesia. Baik, sambil yang menunggu. pasti di selatan Jakarta, Mas. Baik, sambil menunggu hasil pantauan dari tim geologi, saya mau ke Pak Michael. Pak Michael, kalau mendengar dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Daryono, sebetulnya bagaimana dengan early warning system atau sistem peringatan dini kita? Bagaimana alat-alat pendeteksi yang sudah ada di Indonesia? Apakah sudah aktif dan sudah dapat memberikan real data yang konkret, data yang benar-benar pasti agar ada kesiapsiagaan juga dari pemerintah yang bisa langsung dilakukan ketika nanti terjadi bencana? Ya, jadi untuk konteks gempa bumi memang ini cukup berbeda untuk sistem peringatan dininya, karena memang untuk gempa bumi ini dipantau dan dimonitor terus oleh BMKG yang selaku memiliki alat dan sarana dan prasarana. Nah, untuk kesiapsiagaan gempa bumi sendiri ini memang kami dari BPBD DKI Jakarta itu saat ini memang sudah aktif untuk melakukan sosialisasi dan juga simulasi kesiapsiagaan gempa bumi. Jadi saat ini di tahun ini kami sudah melaksanakan dan sedang melaksanakan simulasi gempa bumi untuk masyarakat, relawan dan juga aparat pemerintah itu di 50 titik lokasi yang saat ini kami memberikan materi bagaimana masyarakat tidak panik ketika terjadi gempa bumi dan juga masyarakat mengetahui bagaimana teknik-teknik evakuasi mandiri apabila terjadi gempa bumi baik itu yang berada di rumah, di gedung dan juga di permukiman. Seperti itu. Namun untuk peralatan kita, alat pendeteksi kita apakah sudah tersebar di titik-titik yang rawan dari sesar Baribis ini? Ya, baik. Untuk alat-alat sendiri memang saat ini kami belum memiliki alat yang memang benar-benar akurat dalam konteks peringatan dini gempa bumi. Namun saat ini kami sedang membangun kerjasama dengan BPPT untuk alat deteksi peringatan dini untuk gempa bumi yang ini nanti dapat mengecek bagaimana kekuatan gedung-gedung bangunan di Jakarta supaya kami dan juga masyarakat itu bisa lebih bersiap siaga terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi. Oke, semoga alat ini juga cepat disebar ya di titik-titik rawan agar kita juga bisa mengambil keputusan yang cepat jika bencana terjadi. Baik, saya ke Pak Daryono kembali, Pak. Untuk perakiraan dari BMKG, kira-kira eskalasi gempa jika nanti terjadi ada di Jakarta, itu kira-kira sampai berapa magnitudo agar kita juga bisa bersiap-siap melakukan tempat evakuasi atau sarana prasarana jika nanti gempa terjadi di area-area sesar Baris ini? Iya, jadi ini pertanyaan yang menarik dan banyak ditanyakan oleh media ya. Jadi untuk bisa mengestimasi besarnya magnitudo gempa yang terjadi, itu sangat tergantung pada panjangnya segmen sesar tersebut. Nah, sementara ini oleh tim geologi dan tektonik sedang dilakukan survei detail terkait dengan panjang-panjang segmen ini. Nah, kalau panjang segmen sudah diketahui, ada berapakah di antara Serang dan di Purwakarta ini, nah, maka nanti panjang segmen yang aktif ini itu bisa dikorelasikan dengan magnitudonya. Jadi harapan kita memang segmen-segmen ini tidak
satu kesatuan yang panjang yang sehingga bisa menimbulkan gempa besar. Tapi harapan kita segmen-segmen yang ternyata tidak terlalu panjang ya, sehingga rilis energinya pun tidak terlalu besar. Sehingga apa yang terjadi saat ini masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu berlebihan ya, karena memang ini masih dalam kajian dan masyarakat tidak perlu merespon dengan kepanikan ya. Jadi kita tunggu hasil kajian yang lengkap, komprehensif, baru nanti kita bisa lebih banyak melakukan penilaian-penilaian terkait dengan potensi-potensi ini. Yang hanya saja saat ini terkonfirmasi bahwa jalur itu aktif. Gitu. Oke. Dan BMKG juga sempat memprediksi bahwa laju geser dari sesar ini adalah 5 mm per tahunnya. Lalu apa yang harus kita antisipasi atau kita cegah ketika nanti ada sesarnya begitu meluas lagi ke daerah-daerah lain, Pak Daryono? Tapi ditahan dulu, Pak, kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang ancaman baru adanya sesar baribis di selatan Jakarta yang terbagi dari 3 wilayah, yaitu Jakarta, Bekasi, dan Purwakarta. Bersama dengan Pak Daryono dan Pak Michael. Saya ke Pak Daryono terlebih dulu, Pak, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Ini laju dari sesar baribis, data dari BMKG 5 mm ya per tahun. Lalu apakah ini akan terus meningkat pertambahan milimeternya? Karena kalau kita lihat ini jalurnya cukup panjang ya. Dan sebetulnya apakah nanti ada aktivitas yang besar juga dari sesar baribis ini dan dangkal dari permukaan, tetapi efeknya itu besar bagi rumah-rumah warga yang di daerah rawan bencana, Pak Daryono. Ya, kalau tidak salah angka 5 mm per tahun itu adalah temuan dari Dr. Tolali ya dari Australia, kalau tidak salah. Tapi yang pasti meskipun 5,5 mm per tahun itu tetap sebagai sebuah pergeseran besar, dan kalau seakan locking terkunci maka dia akan mengakumulasi energi dan bisa lepas ya. Memang 5 mm itu masih 5 mm masih di bawah laju pergeseran besar-besar yang kredibel seperti Palu Koro, seperti besar Sumatera. Namun demikian, ini walaupun 5 mm tetap bisa mengakumulasi dan bisa memicu gempa. Nah, terkait dengan apakah mungkin akan meningkat, tidak. Ini sekitar ini saja, jadi hanya sekitar 5 mm saja, dan itu merupakan karakteristik sumber gempa kerak dangkal ya yang di wilayah ini, dan tampaknya memang kalaupun naik turun hanya sekitar 5 mm saja, Mas. Apakah nanti akan berpotensi juga seperti sesar di Palu, Pak Daryono? Tidak, karena memiliki pembangkit yang berbeda ya. Jadi kalau di sana itu memang ada dorongan dari mikrokontinen Bangkai Sula, ada dorongan dari Pasifik, ada dorongan dari Laut Banda. Nah, kalau yang ini tentu saja berkaitan dengan aktivitas di zaman lempeng selatan Jawa, dan sesar ini harapan kita memang tidak menjadi sesar yang aktif dan memiliki produk gempa besar ya seperti sesar Sumatera, Palu Koro. Karena memang kalau melihat historisnya tidak seperti itu. Kami mencatat bahwa jalur sesar ini memang pernah memicu gempa ya pada tahun 1862, tepatnya pada 24 Mei 1862 itu terjadi gempa Kerawang, dan itu guncangannya itu sangat kuat dan mencapai skala intensitas 6 mmi dan banyak rumah rusak saat itu. Nah, namun demikian fakta terkait dengan historical gempa merusak ini memang belum banyak ya. Dan memang Jakarta beberapa kali digoncang gempa ya, tahun 1699, 1780, kemudian 1834, kemudian 1903. Namun ini masih pro dan kontra, kerusakan Indonesia itu apakah benar disebabkan oleh sesar baribis atau gempa yang dipicu oleh megatrust. Sehingga karena kalau kita dalami dampak gempa yang saya sebut barusan itu,
itu kerusakannya dari Jakarta, tapi juga ada di Banten, ada di Lampung, guncangan kuat terasa sampai di Bengkulu, sampai di Cirebon, sampai di Semarang, sehingga ada dugaan gempa itu memang gempa-gempa megatrust, dan ini masih debatable, apakah itu memang gempa bersumber dari Baribis atau megatrust. Tapi secara pribadi saya menduga itu berhubungan dengan gempa megatrust yang memiliki kualitas besar, sehingga spektrum guncangan dan dampaknya itu sangat luas. Demikian, Mas. Baik, ini menjadi catatan penting ya, berbeda dengan sesar yang ada di Palu Koro. Baik, memahami dan mengenali potensi bencana ini menjadi poin yang penting sekali ya, agar kita bisa meminimalisir dampak berat ketika terjadi bencana. Untuk itu saya mau ke Pak Michael. Pak Michael, berbicara tentang mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, ini rasa-rasanya di Indonesia masih minim sekali, Pak. Karena kalau kita berkaca ke belakang begitu, kita melihat banjir di NTT, kemudian bencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, ini banyak sekali menelan korban, Pak. Apakah yang perlu dilakukan oleh pemerintah ini masih kurang untuk meningkatkan literasi kesiapsiagaan kita, terutama ketika nanti terjadi bencana? Iya, jadi memang saat ini kami terus mengedukasi masyarakat melalui berbagai macam kanal informasi yang dimiliki oleh Pemprov DKI, utamanya yang dimiliki oleh BPBD, melalui Instagram, melalui Twitter. Jadi kami selalu menyampaikan bahwa masyarakat di Jakarta itu pasti memiliki berbagai risiko dan berbagai ancaman bencana. Dan juga selain itu juga kami secara kebijakan, secara regulasi juga kami saat ini sedang menyusun dokumen kajian risiko bencana yang di dalamnya memuat berbagai macam ancaman bencana, yang salah satunya adalah gempa bumi. Yang kemudian dokumen ini nanti akan diterjemahkan ke dalam dokumen rencana kontingensi gempa bumi. Jadi saat ini memang proses-proses regulasi kebijakan itu sedang disusun oleh BPBD DKI Jakarta, berkolaborasi dengan juga OPD terkait, agar mitigasi dan juga kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi ini bisa kami siapkan dengan matang dan juga terukur, agar dampak daripada gempa bumi ini juga bisa kami minimalisir sedini mungkin. Seperti apa program mitigasi bencana ini, Pak, terutama di lokasi-lokasi yang rawan dan padat penduduk di DKI Jakarta? Ya, program mitigasinya ini saat ini kami sudah mulai turun ke wilayah-wilayah yang itu ada di kelurahan, kemudian juga ada di dalam komunitas, ada di dalam masyarakat. Kami turun untuk memberikan edukasi, kami turun untuk memberikan simulasi, bahwa masyarakat ketika terjadi bencana gempa bumi, itu yang paling penting adalah tidak perlu panik, dan masyarakat harus tahu apa saja yang dilakukan ketika terjadi gempa bumi, evakuasinya seperti apa, kemudian apabila terdampak daripada gempa bumi, itu bagaimana bantuan hidup yang awal untuk diberikan kepada masyarakat. Ini kami sudah mulai turun ke wilayah-wilayah, dan ini mendapatkan respon yang cukup baik juga oleh masyarakat, sehingga ini memang menjadi upaya kami untuk memberikan pemahaman supaya masyarakat tetap bersiap siaga dan tidak panik. Baik, kalau dari rekomendasi Pak Michael sendiri, apa ya rekomendasi dari Anda untuk pemerintah agar mitigasi bencana ini bisa masif diberikan kepada masyarakat, dan masyarakat pun juga mau dan sigap gitu untuk melakukannya ketika nanti terjadi bencana? Ya, saran dari kami sebenarnya masyarakat perlu terus memonitor informasi yang benar dan tidak mempercayai informasi yang tidak benar. Tadi yang disampaikan oleh Pak Daryono dari BMKG bahwa memang saat ini kondisinya untuk sesar Baribis masih dalam tahap penelitian dan pengkajian. Jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu tergesa-gesa dan terburu-buru untuk mengetahui informasi mengenai gempa bumi, dan pemerintah akan tetap terus memonitor dan memberikan informasi yang ilmiah dan juga terukur kepada masyarakat, supaya penanganan sejak dini gempa bumi ini bisa kami berikan dengan optimal. Demikian. Baik, saya ke Pak Daryono. Terakhir Pak, ini kan adanya framing ya, sesar Baribis ini menjadi sebuah awalan bagi pemerintah untuk kita bisa melakukan antisipasi dini ketika nanti terjadi bencana. Dari Pak Daryono sendiri, apa pesan yang mau disampaikan oleh pemerintah dan masyarakat luas juga mereka agar tidak panik ketika mendengar informasi ini, mereka tetap tidak paranoid, dan bisa menyiapkan strategi lain seperti rumah yang tahan gempa misalnya? Iya, jadi masyarakat seperti disampaikan Pak Michael itu benar sekali, bahwa
kita jangan mudah panik, mudah cepat dilanda ketakutan atau paranoid terkait dengan info kegempaan ya, karena kapan terjadinya kita juga tidak tahu. Jadi harus perlu membedakan antara mana prediksi, mana potensi. Kalau prediksi itu sudah ada waktunya bulan depan, tahun depan, atau 5 tahun lagi. Tapi ini tidak ada, sehingga masyarakat sebenarnya tidak usah terlalu panik berlebihan ya. Di dalam ketidakpastian kapan terjadinya itu, maka kita perlu untuk menyiapkan mitigasinya ya, baik itu struktural, berupa bangunan tahan gempa, non struktural, kapasitas pengetahuan, cara selamat, kemudian bagaimana kita menghindar dari gempa, kemudian evakuasi itu harus dikuasai juga. Sehingga ini pun juga perlu juga adanya tata ruang yang berbasis risiko gempa, perlu ada mikrozonasi. Daerah mana yang paling rentan, daerah mana yang bisa merespon gempa dengan kuat, itu harus dipetakan, dan ini bisa menjadi rencana tata ruang yang berbasis gempa. Dan yang pasti masyarakat tidak usah tahu berlebihan, dan tapi menyiapkan, sehingga apa yang ada potensi dekat Jakarta yang disabar di situ, tidak hanya untuk mengantisipasi ini saja, tapi juga mengantisipasi gempa megatrust yang bersumber dari selatan Jawa Barat, selatan Banten, Selat Sunda. Karena memang gempa jauh itu bisa merespon, gempa jauh itu tetap dapat direspon oleh Jakarta yang tanahnya lunak, sehingga bisa berdampak kuat guncangan itu. Jadi seperti itu. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa meningkatkan kepedulian, kewaspadaan atau awareness masyarakat luas dan pemerintah, karena ingat setiap risiko itu harus dikelola untuk meminimalisir dampak dari bencana. Terima kasih Pak Daryono, Pak Michael telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Selamat siang, Assalamualaikum, salam sehat Bapak-Bapak semua. Pemirsa, kita akan melihat para petani di Sumatera Utara yang saat ini digerakkan untuk menjadi petani organik. Informasinya kami tampilkan usai jeda, untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.